أبكي على شام الهوى بعيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Jami Said Aun Kebun Kaca 9 Tanah Abang Jakarta Pusat dalam rangka Simma Sholat Suriah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di belahan dunia lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi juga Ustaz dari Anwar sudah menyinggung firmankan agar kita senantiasa membantu peduli terhadap saudara-saudara kita di belahan dunia. Salawat dan salam curahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah, sebelum saya mempresentasikan Forum Indonesia Indonesia, ada sedikit beberapa maklumat yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Akhi Hanif, yang maaf itu ada buku kecil di situ sama kertas tertinggal. Ya, itu Akhi Mahdi kalau ya buat itu dua-duanya bos. Baik, ini sambil menunggu layarnya menyala, ada beberapa pengumuman yang akan saya umumkan. Pertama, ini ada selebaran. Selebaran ini nama Auction for Humanity. Auction for Humanity adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh mayoritas anak-anak muda, remaja, mahasiswa, mahasiswi yang concern juga terhadap kebutuhan saudara-saudara kita di wilayah-wilayah konflik. Setelah itu, kerjaan mereka adalah mengumpulkan barang-barang layak pakai, layak jual dan lain sebagainya. Lalu mereka kumpulkan dari segala penjuru. Lalu mereka jual kembali, dan hasil penjualan uang tersebut nanti didonasikan, diinfakkan, disalurkan kepada saudara-saudara kita baik di Syam, di Rohingya, kemarin Aceh, ataupun tempat-tempat yang lainnya yang dimana di dalamnya ada konflik yang di dalamnya kaum muslim menjadi korban. Di depan ada standnya, nanti bapak-bapak, akhwat, ibu-ibu, para pemuda, bapak-bapak yang mau dapat misal baju koko harganya 300.000, Tanah Abang di situ bisa dapat 80.000 atau 50.000. Ya, di situ bisa terdapatkan harga jauh murah sekali. Ada yang gamis yang sayang istrinya, yang kemarin nggak sanggup, istrinya menurut gamis yang harganya mahal, ternyata gamisnya ada di situ. Nah, di situ harganya lebih murah, insya Allah. Ya, jadi bapak nanti juga ternyata di rumah saya ada barang ini apa nih, ada satu BMW kemarin nggak pakai, nah kasih ke Auction for Humanity. Boleh, nanti BMW-nya kita gadaikan atau kita jual di online. Nanti hasil penjualan tersebut kita alokasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia lain. Yang kedua, ini ada sebuah buku catatan tim Forum Indonesia Indonesia dan JIDU Jurnalis Islam Bersatu. Ini adalah buku catatan relawan-relawan kami yang pernah menjalankan kakinya di Suriah. Ya, cerita bagaimana masuknya ke dalam, bagaimana senangnya kaum muslimin ketika kedatangan kami relawan-relawan Forum Indonesia. Ya, di sana ditulis oleh 4 penulis, 4 yang menjalankan kakinya di Suriah. Harusnya salah satu pembicara hadir di tengah-tengah kita. Salah satu penulis ini jadi pembicara di tengah-tengah kita. Cuma pada Allah, istri beliau dan anak beliau sakit, jadi beliau tidak bisa meninggalkan rumah. Ya, beliau titip salam buat semua, semoga acara ini berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nanti bisa didapatkan di depan, hanya sekitar ganti ongkos cetak sebesar 20.000 saja. Silakan diambil di depan, insyaallah. Baik, ayat rahmatullah wa Forum Indonesia Indonesia. Ya,
Ini kopnya belum diganti ya, Jalan Tebet Utara 3D nomor 14B ya, cuma beda pindah gang aja gitu, pindah kantor aja ya. Ini profil kita. Pendahuluannya adalah sekitar tahun 2012 ketika kawan-kawan kami relawan-relawan dari Hilal Ahmad Society Indonesia menginjakkan kaki di Indonesia pertama kali pada saat itu, lalu mereka pulang dan sounding beberapa tokoh-tokoh, tokoh A, tokoh B dan lain sebagainya. Akhirnya disepakatilah pada saat itu kita kumpul kalau tidak salah bulan Oktober 2012 membentuk sebuah forum di antara tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga kemanusiaan, membuat forum Indonesia yang concern untuk ya, birokrasi, bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya, khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Syam. Maka bentuklah forum Indonesia yang sampai detik ini alhamdulillah masih diketuai oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Terakhir kita beberapa bulan yang lalu berangkat ke Turki ya, ingin menyalurkan bantuan di camp pengungsian sana bersama nanti insya Allah salah satu bicara saja yang langsung cerita pastinya Ustaz Fahmi Salim, Pak Mustafa Nahar dan beberapa tokoh-tokoh lain yang kita berangkatkan ke sana untuk melihat langsung kondisi kita yang di Syam. Selanjutnya ya kebetulan kita sama seperti apa yang akan dijelaskan oleh Ustaz Dani Anwar Nabi Muslimin Falisa Minkum, bagaimana kejamnya apa yang rezim Bashar Assad ya, dari mulai Hamid Assad Bashar sampai sekarang kaum muslimin terus tiap hari, tiap menit, tiap detik selalu menjadi korban serangan-serangan tentara-tentara yang mereka justru tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa kita Indonesia? Dari sisi ideologis, Suriah adalah jantung negeri Syam. Syam 4 negara, Lebanon, Yordania, Suriah, dan Palestina. Negeri kaum muslimin dan tempat Masjid Al-Aqsa serta buminya para nabi dan rasul dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Syiar-syiar Islam seperti masjid, ma'had Islam, mushaf Al-Quran dibakar dan dihinakan. Karena Syam dan dunia menjadi ukuran kebaikan dan keburukan kaum muslimin seluruh dunia. Idza fasala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasala Syam fala qalu fihi." Suriah menjadi pintu gerbang menuju pembebasan Masjid Al-Aqsa. Dari sisi kemanusiaan, korban besar adalah para wanita dan anak-anak. Mereka berjuang dalam sejarah selama 4 tahun semenjak 2011 yang lalu. PBB menyatakan sebagai krisis kemanusiaan terburuk. Yang ngomong gampang sekjennya Bapak Kimo pada saat itu. Krisis kemanusiaan terburuk dan terbesar pada abad ini. Ini sejarahnya, ya 22 Oktober 2012 kita resmikan di Dewan Dakwah Islam Indonesia di Jakarta Pusat di Keramat Raya 45. Hadir tokoh-tokoh di antaranya Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Ferino, Ustaz siapa ini? Abdul Wahid Alwi, saya Riyas Abdul Baqi, saya Muhammad Abdul Toha, ya. Petinggi-petinggi Hilal Ahmad Society, kawan-kawan dari sahabat Suriah, kawan-kawan dari SOA, kawan-kawan dari sahabat Aqsa, lembaga-lembaga kemanusiaan pada saat kumpul untuk kelas forum. Baik, kita lanjutkan. Ini visi-misi kami menjadi pusat informasi dan bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Misi kami adalah menginformasikan mengenai kasus kemanusiaan bisa buat media online, mengkhususkan berita-berita seputar peristiwa di Indonesia dan isu-isu berbagai negara di wilayah lainnya yang terkait dengan kawasan tersebut. Ketiga, mengirimkan tim medis secara berkala dan berkesinambungan. Ini insya Allah sudah dihandle oleh kawan-kawan kita dari Hilal Society Indonesia. Yang kelima, menjadi payung dan fasilitator para NGO dan lembaga kemanusiaan dan hubungannya dengan pemerintah serta persoalan politik, hukum dan lainnya. Masuk kami dalam ini melobi petinggi-petinggi. Kita sudah melobi kemarin Pak Komen dulu Pak Ahmad Fahir. Lalu juga kita berkunjung ke DPR. Jadi kita tidak hanya tablik akbar kita tidak hanya di masjid-masjid, tapi tablik akbar kita tanda kutip juga kita datangi tokoh-tokoh ya, anggota-anggota petinggi agar mereka tahu ini loh. Ini korban jiwa dalam krisis kemanusiaan Syam. Allah ya, terus bertambah ya. Ini yang terjadi di wilayah Hamas ini di Damas 6.783 cepat saja ya. Total ratusan kaum muslimin yang terbunuh di wilayah Syam. Lanjut, program DPS tablik akbar dan penggalangan, termasuk kerja seperti ini kita sudah banyak mengadakan tablik akbar penggalangan tidak hanya di sini. Besok kalau insya Allah akan depan kita terbang ke Bali. Jadi bapak juga yang di sini secara personal, secara pribadi selaku DKM masjid di komplek bapak atau
Bapak sebagai DKM di komplek di masjid tempat perusahaan Bapak tinggal, nanti bisa kontak kami. Kami adakan kami bisa adakan di kantor-kantor atau di masjid. Kami juga mengadakan di BRI Syariah, di Bank Al-Mubarak BRI, dan gedung-gedung bertingkat di Jakarta ini sudah beberapa sudah kita bersama. Ini tablik akbar yang beberapa tablik akbar yang pernah kita adakan, ya. Program BPS yang bantuan kemanusiaan di wilayah konflik ini juga sudah kami lakukan. Nah, ini dia pengiriman bantuan kemanusiaan ini tim satu kami, ini tim kedua, ya ini kalau tidak bikin ada ini tim 3 ada Ustaz Haris yang selakunya hari ini bertindak sebagai salah satu bicara pada Allah beliau. Ini Syekh Ustaz Abdul Haris bersama saya Mustafa Rohal, ya salah satu tokoh Suriah, ulama dai Suriah yang cukup banyak kenal di sana pada saat itu. Nah ini bentuk di tokoh surat semacam statement, ya, statement positif. Ucapan terima kasih dari saudara-saudara kita di Suriah kepada melalui Forum Indonesia Bisa secara secara lembaga, tapi secara umumnya berterima kasih pada teman-teman semua yang ada di sini dan kaum muslimin di seluruh Indonesia yang sudah mau capek-capek mendonasikan hartanya untuk membantu saudara kita di Syam. Yang lainnya pembangunan rumah hafid di Suriah ini masih berjalan sampai detik ini, masih berjalan. Nah ini kemarin terakhir kegiatan rumah hafid di Suriah. Ini bagannya yang akan kita bangun di sana, insya Allah, dan masih berlanjut sampai sekarang bantuan-bantuan insya Allah kita kirim. Ini kemarin ketika tim survei lokasi tanah untuk pembangunan rumah hafid di Suriah. Selanjutnya adalah mengadakan forum pertemuan antar NGO kemanusiaan dalam dan luar negeri. Ini yang silaturahmi 1 dari Malaysia kita undang, ini yang silaturahmi 2 di sini ada Zafari Nur, ada dari Sama Ganyazar, ada dari Ilal Akbar Society Indonesia dari situ, juga Islam juga ada dari ACD. Kita gabung bersama-sama menggalang opini bersama, mencari bersama, lalu kita eksekusi. Insya Allah lebih kita jadikan lebih mudah. Ini mengadakan serangkaian lobby terkait dengan misinya sebagai fasilitator dan upaya NGO ini yang tadi sudah dijelaskan di awal. Ini kita bersama para tokoh-tokoh ulama Suriah. Nah ini FBS bersama anak-anak Suriah. Ini ketika syuting ini Pak, acara tahfidz yang sempat disiarkan, alhamdulillah setelah kami lebih Ramadan tahun lalu kalau tidak salah ya, itu disiarkan di TV One, di Trans 7. Acara tahfidz Quran bersama anak-anak Suriah. Ini salah satu penghafal ya, yang menjalankan surat di video itu dia membaca surat Al-Insan. Nah ini hafal-hafal ya, sekarang mungkin sudah besar ya. Maaf yang jombloan dan jombloan ya. Ini lagi remaja-remaja di sana, masya Allah, hafalan-hafalan mereka dahsyat-dahsyat ya. Nah ini anak-anak sedang belajar bersama relawan-relawan kami, mengajar seadanya, memberikan alat tulis sedapatnya. Ini momen-momen hancur dengan anak-anak Suriah. Ini masih sempat-sempatnya dia momen-momen hancur itu. Ini nanti ada relawan-relawan, nanti ada salah satu bicara relawan yang pernah terjun langsung ke Suriah nanti akan menjelaskan bagaimana kondisi. Ini subhanallah anak-anak Suriah dengan wajah polosnya. Ini wajah dibalik ceriaan, padahal mereka sebenarnya bersedih bangunan mereka hancur, ayah mereka wafat, ibu mereka mungkin terkena dampak bom dan lain sebagainya. Ya, ini sekarang kemarin dari Ustaz Dadi Anwar menyinggung terkait Rusia. Ini serangan-serangan pesawat jet Rusia ke salah satu masjid di yang katanya ISIS. Katanya kok semuanya malah kena. Benar atau tidaknya, tapi tampaknya sungguh signifikan. Ini masjid Pak, masjid kaum muslimin yang dihancurkan di Rusia. Alhamdulillah. Untuk ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kantor kami ada di Tebet Utara 3D 14B. Itu dari Mas Tommy ya. 3D 14B. Tak jauh dari ini ada Islamic Center. Di yang mau berenang silaturahim kamu, kantor kami insya Allah kami berkabar menerima teman-teman semua yang menanyakan terkait info-info ini, terkait Bisham dan lain sebagainya. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas kesempatan waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المنازل والمساجد. رباه سلم أهلها واحمي المداخل والمخارج واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل. مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل. نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول. لا عاش قاتلهم ولا نامت له يوما أنامل. وعليه أصبح حوبة دمع الرجال والأرامل. لله رب المشتكى رب الأوائل والأواخر. والله فوق المعتدين فوق الأسنة والسلاسل. وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل. وغدا إذا الحق تلا حتما سيزهق كل باطل. شو عم تعمل عمو؟ لا خبز. العالم بطرانة بتكب الخبز هون. لا بديش تطلعنا واستعفي بالأرض. وده العالم بتاعت لحدا بتكبن. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات فاتت للناس. وانتم ما استلمتوا شيء؟ لا. لو استلمنا شيء في عنا أكيد ما كنا نجيله لهون لنقطع خبز وناكله. من وين انتم؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنة إلا الحجر ما عملت هدنة. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا خيام لما الخبز. لكن نحطه مع الشوربة عمنا. كيف عايشين انتم؟ عايشين بس على شوربة مي. على شوربة البهارات. على بهارات الاندومي والماجي. قديش صار لكم على هالوضع؟ أنا فترة على شيء قلنا سنة. أهلكم موجودين؟ عندي أبي بس أمي طلعت لبرا وعصيت ومعها دفتر العيلة ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتونة. وأبي ضايع هويته ما في شيء يثبت على شخصيته إنه مع قبل الثورة ضاعت هويته ما معاه شيء يثبت. قديش عمرك انت؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ بدنا نرجع الأوضاع مثل ما كانت ناكل كل شيء ونشبع مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. ما عدتم ما بتاكل من هون بتجوع من هون. ما تستحمل العيشة. أمي طلعت من الجوع بس احنا بدنا الصبر. كل الثورة بيصبر إسا. الصبر بالجوع وبالشي بيصبر إسا. لما معانا حدا معانا الله. يعني انتم صابرين هلا؟ صابرين عنه الله بيفرجه. شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ وجه شيء ما بلا كله طلع تركنا شو مين ضل معنا.
كنا عيلة الخطيب رحنا مقبرة بس كله طلع وتركنا هون. ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه.